Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan sudah siap untuk belajar hari ini. Ananda Ustazah ingin mengucapkan selamat bergabung di SPIT Darul Fikri Balangan. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran IPA. Sebelumnya Ustazah ingin Ananda mempersiapkan diri terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa mencatat hal-hal penting yang Ustazah sampaikan nanti. Juga, sebelum belajar, awali dengan berdoa agar diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mulai saja pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh dan selamat belajar. Nah, Ananda coba perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar beberapa objek yang dapat kita pelajari dalam IPA, dari mulai makhluk hidup sampai dengan benda yang tidak hidup. Jadi makhluk hidup yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar dapat dipelajari dalam IPA. Begitu juga dengan benda, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang ada di bumi sampai yang ada di luar angkasa atau alam semesta, semua dapat dipelajari dalam IPA. Karena materi IPA itu sangat luas dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi kita sama-sama belajar IPA ya. Nah, hari ini kita akan membahas bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya, yaitu materi tentang penyelidikan IPA. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda mampu menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, menjelaskan pengertian pengukuran, menyebutkan hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Kemudian Ananda mampu melakukan pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. IPA atau yang sering disebut dengan sains adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena di alam semesta. Hal-hal yang berhubungan dengan sains ini meliputi fakta, konsep, prinsip, dan proses penemuan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, seseorang yang ingin belajar IPA harus mempunyai sikap ilmiah. Yang pertama, punya rasa ingin tahu, kejujuran, terbuka terhadap pendapat, kreatif, teliti, objektif, dan dapat bekerja sama. Ini adalah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seseorang yang belajar IPA. Kemudian ada 3 proses penyelidikan IPA, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan ini adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi menggunakan panca indera ataupun alat bantu. Nah, misalnya kita ingin menyelidiki ayam. Berarti kita bisa mengumpulkan data-data dari ayam tersebut, dari penglihatan kita, pendengaran kita, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu melakukan yang namanya membuat inferensi, yaitu menghubungkan aspek dan pola-pola hasil pengamatan kita tadi. Jadi berbagai macam informasi yang kita dapat setelah mengamati ayam tadi, kita catat, kita kumpulkan, kita hubungkan, dan kita buat sebuah perkiraan atau kesimpulan. Nah, selanjutnya kita mengkomunikasikan, yaitu setelah kita hubungkan pola-polanya, kita sampaikan kepada orang lain atau kita komunikasikan, bisa secara langsung dengan lisan ataupun dengan tulisan. Nah, kegunaan mempelajari IPA itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama, kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya kita jadi tahu mengapa matahari itu bersinar, kenapa malam hari matahari tidak terlihat, dan lain sebagainya. Jadi berbagai hal di sekitar kita dapat kita ketahui dengan belajar IPA. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya ketika kita ingin berkebun, kita bisa tahu bagaimana supaya hasil kebunnya itu bagus, atau kesehatan tubuh kita terjaga. Bagaimana caranya, itu semua bisa kita dapatkan dari mempelajari IPA. Terus yang ketiga, mempelajari IPA itu bisa juga membantu menyelesaikan masalah. Misalnya kita tinggal di daerah yang mempunyai air yang keruh ya. Kita tahu bagaimana caranya agar air keruh tadi menjadi air yang bersih. Jadi masalah kita terselesaikan dengan kita belajar IPA. Yang keempat, manfaatnya adalah membantu kita berpikir logis atau masuk akal, karena dalam IPA itu kita selalu mengedepankan kepada fakta-fakta atau kenyataan. Jadi kita berpikirnya secara logis, kemudian juga berpikirnya sistematis. Sistematis itu berurutan, teratur, karena biasanya langkah-langkah ilmiah pun juga teratur.
Jadi ini ya kegunaan dari mempelajari IPA. Adapun objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam, baik yang hidup ataupun yang tidak hidup, dan segala interaksi, baik sesama makhluk hidup dengan lingkungannya, atau antara benda dengan benda yang lainnya. Nah, karena banyaknya cakupan dari materi yang dibahas oleh ilmu pengetahuan alam tadi, maka dibagilah beberapa cabang ilmu seperti biologi, fisika, kimia, astronomi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang tidak lepas dari mempelajari IPA adalah pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran. Jadi, ketika kita mengamati sesuatu, biasanya kita juga memerlukan proses pengukuran supaya kita tahu, misalnya kayak kita tadi mengamati ayam, kita tahu ayam itu punya tinggi berapa ya, atau panjang sayapnya berapa. Nah, itu dari hasil pengukuran. Jadi pengukuran ini tidak lepas ya dari penyelidikan IPA. Nah, dalam hal melakukan pengukuran ada dua hal yang sangat penting, yaitu besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang kita ukur, sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran tadi. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, Ahmad mengukur panjang sebuah buku menggunakan penggaris. Karena Ahmad ingin mengetahui nilai dari panjang sebuah buku, berarti panjang tadi termasuk ke dalam besaran, karena bisa diukur. Terus, penggaris adalah alat ukurnya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tadi, panjang buku adalah 20 cm. Karena Ahmad menyatakan panjang buku dalam sentimeter, berarti sentimeter adalah satuannya. Jadi ada besaran, ada satuan. Nah, lalu apa bedanya besaran dengan yang bukan besaran? Kalau besaran tadi dapat diukur, berarti segala sesuatu yang tidak dapat diukur dengan pasti itu disebut bukan besaran. Kita lihat gambar berikut. Ini ada gambar seorang siswi ya. Dari seorang siswi ini kita bisa mendapatkan berbagai macam hal seperti tinggi badan, berat badannya, panjang kakinya, lebar pinggangnya, dan lain sebagainya. Karena itu semua bisa diukur, ada angkanya, maka itu disebut besaran. Sedangkan kalau kita ingin tahu kecantikan, kepintaran, kebaikan, kejujuran, itu kan tidak ada nilai pasti untuk mengukurnya. Berarti itu bukan besaran. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaan antara besaran dan bukan besaran. Nah, Ananda, Ustazah ingin menyampaikan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menginginkan kita sebagai hambanya untuk mempelajari tentang apa-apa yang ada di sekitar kita, termasuk dengan penciptaan langit dan juga bumi. Karena di sanalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Seperti pada Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Dan kita semua sebagai manusia, khalifah di muka bumi ini harus menjaga seluruh ciptaan Allah dan menggunakannya dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Nah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu 3 keterampilan proses penyelidikan IPA meliputi pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Kegunaan mempelajari IPA, memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, meningkatkan kualitas hidup, berpikir logis, dan sistematis. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam semesta. Terus, pengertian dari pengukuran adalah kegiatan membandingkan atau memperoleh nilai besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai atau angka. Nah, Ananda, demikianlah materi kita hari ini tentang penyelidikan IPA. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang besaran pokok dan satuannya. Jadi jaga kesehatan selalu ya, jangan lupa menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan juga jangan lupa untuk berusaha membantu ayah bunda di rumah, serta Ananda kerjakan ibadah-ibadahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Terima kasih, dan selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.